Malam hari ini kami akan menyampaikan perkembangan penanganan anak yang berinisial AKN dan proses penetapan dengan inisial A. Ini berawal dari tanggal 6 Maret 2000 bahwa Anda akan 1 hari kemudian, tanggal 7 Maret 2025, dari Ananda AKN melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dari laporan tersebut, Polsek Pesanggerahan dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan melakukan rangkaian kegiatan. Kasus ini menjadi perhatian besar masyarakat sehingga penting bagi kami untuk menyampaikan informasi yang akurat, terverifikasi dan transparan. Dari laporan yang diterima pihak kepolisian, dilakukan analisa awal di TKP, meminta keterangan beberapa saksi dan persesuaian semua, sehingga penyidik juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Baik itu yang dilakukan sampai dengan pelaksanaan penyelidikan di Sukabumi, termasuk kepada keluarga Ananda AKN di wilayah Batam. Termasuk pencarian itu juga menggali informasi kepada ayah kandung korban, ini yang berada di Lapas Cipinang, melakukan klarifikasi kepada beberapa saksi-saksi, dan melakukan pendalaman informasi kepada ayah tiri korban. Tidak berhenti di situ, penyelidik bersama Polda Metro Jaya selalu menyampaikan pada saat pelaksanaan rilis di media sosial tentang dugaan anak yang hilang dengan ciri-ciri seorang pria usia berkisar 6 tahun, pakaian yang digunakan terakhir pada saat meninggalkan rumah. Nah, hal ini dilakukan dalam rangkaian penyelidikan setelah diinformasikan ada informasi dari masyarakat. Dari informasi ini, penyelidik melakukan pendalaman terhadap beberapa keterangan saksi-saksi, baik yang berada di TKP, keluarga korban, orang-orang dekat korban, termasuk menganalisa rekam digital komunikasi, sehingga mengerucut kepada satu orang yang diduga. Ini diamankan oleh penyidik Polres Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Pada saat dilaksanakan pemeriksaan, masuk pemeriksaan saksi, dilakukan pencocokan alat bukti, didapat informasi dari saksi kunci adanya dugaan keterkaitan hilangnya Ananda AKN yang diidentifikasi dilakukan oleh saudara AI. Pendalaman percakapan digital terlapor ataupun yang terduga pelaku menemukan adanya indikasi kuat dorongan emosional pelaku. Dari handphone yang diamankan, terlapor secara terang-terangan menuliskan kalimat, "Gimana caranya gue balas dendam?" Ini muncul berulang kali di dalam konteks kemarahan serta rasa sakit hati yang ia tujukan ke pihak tertentu.
Dalam proses pemeriksaan oleh penyidik, terlapor memiliki dorongan emosional dan niat untuk melakukan balas dendam. Hal ini diakui oleh tersangka melakukan penculikan terhadap Ananda AKN sampai dengan membawa dari salah satu masjid di wilayah Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pada saat korban dibawa dalam kondisi menangis yang tidak berhenti, sehingga dikap hingga meninggal dunia. Setelah korban meninggal, aku membungkus jenazah dengan tas plastik berwarna hitam dan membuang di wilayah Tenjo, tepatnya di Jembatan Cilalai, pada tanggal 9 Maret 2025 pada malam hari, atau 3 hari diketahui AKN hilang. Pada tanggal 20 November 5, informasi masuk dan ini selalu didalami oleh penyidik barang bukti dan dilaksanakan prarekonstruksi, sehingga penyidik menetapkan seorang tersangka dan dari hasil pemeriksaan mengakui jenazah dijemput, korban dijemput sampai dengan dibekap, meninggal dunia dan dibuang tanggal 9 Maret 2025. Ini yang kami sampaikan kepada rekan-rekan, termasuk kami baru ingin menyampaikan bahwa kerang yang ditemukan patut kuat sebagai hilang. Untuk kepastian secara ilmiah, scientific investigation, akan kita tunggu hasil uji DNA. Kami di sini hari juga Pak Wakapolres Metro Selatan, Kasubit Penmas, ada Pak Kasat Reskrim, Dr. Farah dari Forensik Rumah Sakit Polri, dan Kanit PPA. Nanti mungkin Dr. Farah kami beri waktu untuk menjelaskan bahwa temuan kerangka ini identik seperti apa, karena beliau lah ini keilmuan expert in areanya adalah Dr. Farah. Silakan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak Kabid. Mohon izin menyampaikan kami dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Senin tanggal 24 November dini hari ya, jam 00.15 itu kami menerima adanya kiriman dari penyidik Polres Metro Jakarta. Kemudian sesuai dengan SOP yang berlaku di kami, arahan dari pimpinan kami bahwa mereka jenazah kemudian hasil pemeriksaan kami menerima 2 buah kantong jenazah. Jadi salah satu itu berisikan ada helai pakaian ya, 1 helai kemeja lengan panjang warna putih dan 1 helai. Kemudian salah satu lagi itu berisikan dari kami dapat rangka campur dengan beberapa juga dengan tulang yang dari manusia sendiri. Kemudian dari hasil dari manusia kemudian juga dari perkiraan jenis kelamin itu menunjukkan struktur untuk tulang tengkoraknya mengarah jadi kami dibantu oleh dokter gigi Debi ya, rumah gigi ditutang
saat ini diserahkan penyidik. dan tulang dan penyidik. Kepada rekan-rekan sekalian, kami beri waktu untuk mengajukan pertanyaan. Silakan ke depan. Juga bahwa pelaku ini melakukan saat berlangsung gitu, dan itu bagaimana sih Pak kronologisnya, dan tolong dijelaskan mungkin bagaimana lalu motifnya dia bunuh diri itu kenapa. Oke, terima kasih Mas Rizky. Jadi pada saat sudah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan gelar perkara terkait tentang terduga ini berarti yang bersangkutan melakukan tindakan pembunuhan terhadap Nanda AKN. Pada saat tempo waktu proses pemeriksaan itu sampai dengan Minggu dini hari. Jadi yang bersangkutan dititipkan di ruangan konseling. Kami luruskan kepada rekan media. Tersangka mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di ruang konseling. Kenapa? Karena status yang bersangkutan sudah tersangka, besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Ataupun penyakit menular, sehingga belum bisa dijadikan satu dengan tahapan lainnya. Menjawab pertanyaan Mas Rizky, silakan Dr. Farah juga yang melakukan uji visum et repertum dan tersangka yang mengakhiri hidupnya. Silakan dokter. Di instalasi forensik Sakit Polri Kramat Jati pada 23 November 2025 sekitar pukul 11 siang. Kemudian ada perintah untuk dilakukan pemeriksaan luar dari Polres Metro Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan pukul 1:25 itu dilakukan oleh rekan saya, Dr. Arfiani, spesialis forensik dan medical. Dari hasil pemeriksaan beliau, itu dapatkan jenazah laki-laki berusia 49 tahun bergolongan darah O. Kemudian ditemukan adanya luka cetekan yang melingkari leher. Itu diduga sesuai dengan pola gambarannya, sesuai dengan kasus gantung. Kemudian tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan lainnya pada permukaan tubuh lainnya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Itu ya dari penjelasan Dr. Farah terkait dengan visum et repertum. Kami warga untuk dilakukan otopsi, tapi pihak belum berkenan. Kita menghormati proses kedukaan dari pihak keluarga. Sebelah kiri, ya silakan, Mas. Saya Pak Aidien. Terkait dengan ini bisa dielaborasi lagi. Tadi disebutkan bahwa pelaku ini ada satu ini yang tertentu ini siapa, dan mungkin bisa dijelaskan lagi terkait dengan latar belakang dari pelaku ini, kenapa maka latar belakang pelaku dengan pihak tertentu itu, gitu Pak. Kemudian yang kedua Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak kronologi bagaimana si korban ini akhirnya bisa ditemukan. Mungkin Pak kalau diurusin pakai bahan apa dan kemudian. Terima kasih yang kami hormati Bapak Kabid Polres dan rekan-rekan media semua. Oke, untuk memperjelas bahwa hasil penyidikan kami berdasarkan alat bukti yang ada, 2 alat bukti yang ada kita menyimpulkan dan sudah kita gelarkan sebagai tersangka. Adapun motifnya yaitu
dari komunikasi yang ada, motif dendam pribadi dengan, jadi istri tersangka ini bekerja di luar negeri. Nah, akibat bekerja di luar negeri, dari hasil itu muncul adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya. Nah, di situ ada motif tersendiri terhadap si tersangka ini untuk pembunuhan itu terhadap anak, karena ini ialah anak dari tersangka. Mungkin itu. Untuk kronologi korban ditemukan berdasarkan saksi-saksi kunci yang sudah kita periksa, inisial G, yang mana saksi kunci itu yang diajak oleh untuk mengambil dan mengambil plastik itu, tapi plastik isi, tapi untuk isinya dia menyatakan bahwa dia tidak tahu, dan disampaikan oleh tersangka bahwa isinya bangkai anjing, mohon maaf, bangkai anjing gitu, tapi dia nggak ngecek lagi. Alhamdulillah berkat bantuan dan doa semua, dan dibantu oleh dengan K9, unit K9 dari Mabes Polri dan juga dari Polda, kita menemukan adanya kerangka manusia yang diduga korban Alvan AKM. Pada saat menentukan diri ialah menggunakan